Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 555322008. Pada kali ini saya akan menelusuri sejarah situs di Provinsi Banten, baik dari Masjid Banten Lama dan keraton-keraton lainnya. Maka dari itu, saksikanlah video berikutnya. Inilah Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Museum ini menyimpan berbagai artefak peninggalan Kesultanan Banten seperti keramik, batu nisan, dan benda-benda sejarah lainnya. Museum ini berperan penting dalam pelestarian dan edukasi sejarah, khususnya bagi generasi muda agar memahami identitas dan perjalanan sejarah Banten secara ilmiah. Selanjutnya ialah Masjid Agung Banten, salah satu ikon utama Banten Lama. Masjid ini dibangun pada tahun 1566 Masehi dan berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan penyebaran Islam di Banten. Keunikan arsitektur masjid ini menunjukkan akulturasi budaya terlihat dari pengaruh Jawa, Tionghoa, dan Eropa. Hingga saat ini Masjid Agung Banten masih aktif digunakan dan relatif terawat. Situs Keraton Surosoan juga merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa kejayaannya. Keraton ini dibangun pada abad ke-16 dan menjadi simbol kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya Kesultanan Banten. Disinilah Sultan dan para pejabat kerajaan menjalankan pemerintahnya. Namun kondisi Keraton Surosoan saat ini hanya menyisakan reruntuhan. Keraton ini mengalami kehancuran akibat serangan dan pengeboman. Selanjutnya ialah situs Keraton Kaibon. Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Syaifuddin, atau kata Kaibon juga berasal dari kata keibuan. Keraton ini juga mengalami kehancuran akibat konflik dengan pihak kolonial Belanda. Penghancuran Keraton Kaibon menunjukkan bagaimana intervensi kolonial turut menghapus simbol penting dalam struktur sosial Kesultanan Banten. Situs ini memperlihatkan bahwa kebantenan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik, tapi juga peran keluarga, perempuan, dan nilai sosial dalam kerajaan. Itulah dia sejarah situs Kesultanan Banten.